أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Teman-teman tanpa perantara channel dimanapun berada, kali ini saya mau mereview rumah yang ada di daerah Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Spesialnya kali ini kita akan wawancara langsung dengan pemiliknya. Tidak usah menunggu lama, mari kita tanya-tanya dengan pemiliknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, ini kan rumah, ini belakang nih Pak ya? Ya. Adem ya Pak ya? Adem ini saya rasakan adem. Ada tamannya juga. Nah, ini sampai ke dalam-dalam kan nih Pak ademnya Pak? Kalau dalam mungkin lebih adem lagi. Masya Allah, oke. Karena kan kalau di sini kan terbuka ya ruangnya. Ya kalau ada kena matahari ya panas-panas. Iya. Kalau di dalam insya Allah lebih adem lagi. Baik, baik. Pak, ini kan tadi saya lihat dari luar ke dalam, termasuk ke belakang ini. Ini tanahnya termasuk luas. Kurang lebih berapa luasnya Pak? Luasnya 150 meter. 150 meter. Kalau bangunannya Pak? Bangunannya jadi kebetulan waktu dulu saya beli 100 meter. Nah, bangunannya 80 meter, yang 20 meter yang dari 100 itu untuk carport, garasi. Terus saya nambah lagi ke belakang 50 meter. Jadi yang 50 meter ini ya kita bisa lihat untuk taman, untuk duduk-duduk, ada ayunan buat ngejemur. Jadi total 150 meter. Oh, jadi ini 50 meter sendiri ini? Betul. Tamannya? Betul. Baik. 100 meter yang awal sudah dibangun Ya. untuk bangunannya ya Pak ya? Oh, baik Pak. Nah, ini kan saya perhatikan 2 lantai. Ya. Ya. Kamarnya itu ada berapa Pak? Kalau di dalam kamar ada 3. Jadi di bawah kamar 2, di atas kamar 1. Cuman yang di atas kamar saya nggak pakai, jadi buat gudang aja. Buat gudang aja. Jadi total sih pokoknya kamar ada 3 aja. Ada 3 Ya. kamar. Ya. Kira-kira berapa nih Pak meter tinggian dari lantai ke ceilingnya nih kalau yang di kamar nih? Waduh, di kamar tinggi bener ya. Tinggi ya? Tinggi karena saya kalau makin tinggi kan lebih enak, kayaknya lebih adem, lebih plong lah gitu kalau tinggi. Kalau tingginya mungkin bisa 7 meter kali ya dari kamar. Untuk kayak kalau ada plafonnya, saya langsung plafonnya tuh tinggi gitu modelnya. Oh. Jadi plafonnya nggak pendek. Kalau biasa rumah kan pendek. Iya. Kalau saya demennya tinggi gitu. Jadi mungkin kalau kurang lebih dari lantai di kamar tuh sampai atasnya plafonnya 7 meter sih ada tinggi. 7 meter. Saya senang tinggi soalnya. Jadi adem, lebih adem lah gitu. Lebih adem gitu Pak. Ya. Baik. Nah, ini kan begitu kita masuk dari carport itu muat berapa mobil Pak carport? Kalau mobil sih satu ya. satu. Cuman kalau mungkin kalau mau dibongkar atau direnov sih harusnya dapat 2 gitu. Dua, ya. Cuman karena saya punya mobil cuma satu ya satu aja cukup. Ini termasuk kelebihan juga Pak ya masuk mobil ini Pak ya. Karena kan di lokasi sini saya perhatikan di belakang-belakang rumah Bapak, di gang lain itu nggak masuk mobil ya. Betul. Ya kalau mobil sih bukan mobil kecil lagi, mungkin truk aja masuk, dan jalan juga bukan di aspal lagi. Jalannya udah dicor, bukan hot mix lagi, udah dicor jalannya. Oke. Baik. Iya. Oke, itu kan dari carport ya. Kita mulai masuk tadi ke ruang tamu. Nah, ke ruang tamu juga tadi kamar sudah sempat kita ulas. Kalau kamar mandinya ada berapa Pak? Kamar mandi sebenarnya ada 2. Jadi di bawah 1, di atas 1. Cuman yang di atas
karena saya keluarga kecil ya, mungkin berempat. Anak saya juga yang pertama sebentar lagi mungkin alhamdulillah udah mau sidang. Nah, jadi karena keluarga kecil berempat, jadi yang di atas untuk kamar mandi saya nggak pakai. Jadi saya pakai buat toren air. Buat toren air. Ya. Jadi kamar mandi aja yang di bawah di satu dipakai. Gitu. Ya, kalau kita runutkan teman-teman, jadi dari ruang tamu itu ada tangga Pak ya ke atas. Nah itu kamar satu ya? Betul. Hanya kamar aja atau ada ruang lain lagi? Ada kamar sama gudang. Kamar sama gudang. Ya, sama buat ya naro-naro barang-barang yang kira-kira nggak dipakai sehari-hari ya buat gudang aja di atas. Gudang aja di Ya. atas. Baik. Nah, lalu kita lurus lagi ke bawah, itu ada ruang TV Pak ya? Ya. Cukup luas Pak, artinya kalau di ruang TV itu ya. Jadi kalau keluarga bisa kumpul-kumpul di situ Pak ya? Iya. Baik. Masuk lagi itu baru kita akhirnya keluar ke sini Pak ya? Ya. Keluar ke taman ini ya. Baik. Nah, teman-teman tadi kan sempat disinggung di awal bahwa taman ini 50 meter dan sangat luas sekali. Teman-teman bisa gunakan apa saja nih Pak taman ini? Ya, kalau taman yang pasti kalau di belakang kan buat ngejemur. Karena kalau pagi matahari bisa dilihat dari sana tuh enak kan panasnya. Ya. Jadi buat ngejemur, buat duduk-duduk. Ya. Ya kalau di belakang lagi kumpul-kumpul, Ya. kita lagi ada temen, ada saudara gitu santai, mungkin bisa lihat di belakang situ. Terus sama ini ada kolam, saya miara ikan. Kolamnya masih aktif Pak ya? Alhamdulillah aktif. Baik. Ya. Teman-teman bisa lihat kan di mana lagi di Jakarta yang di belakangnya ada taman. Kalau saya bilang ini taman eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena di belakang. Kalau orang-orang itu tamannya di luar, di depan. Kalau lagi mau nyantai atau mau berjemur kan malu Pak ya. Dilihat orang. Tapi kalau di sini di belakang, wah eksklusif banget. Mau kumpul keluarga kayak gimana juga bisa. Apalagi kalau punya anak muda, anaknya masih muda gitu, bisa undang teman untuk barbekyuan Pak di sini Pak ya. Jadi buat santai, buat nginep teman-temannya lagi, wah cakep banget. Baik Pak. Nah ini kita bicara tentang bangunan. Kalau Bapak ini kan tinggal di sini udah berapa lama Pak? Saya dari tahun 2000 di sini. Tahun 2000, tapi kelihatannya masih kokoh Pak ya? Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya tapi namanya ya terus terang aja namanya beli rumah jadi. Dulu banyak renovasi, saya juga banyak renovasi dan di luarnya waktu keliling saya melester sendiri. Melester sendiri. Jadi kalau di luar kekuatannya boleh dites lah gitu. Gitu. Jadi waktu saya beli rumah belum diplester, di luarnya keliling saya melester sendiri. Begitu ya ada renovasi sih jelas lah ya, beli rumah jadi tangganya, terus teralis. Pokoknya ada renovasi yang pastinya waktu saya beli rumah saya langsung renovasi. Ya. Dan itu membuat semakin kokoh Pak ya? Insya Allah. Dan yang saya dengar waktu beli rumah jadi saya di sini, rumah ini aja yang pondasinya pakai cakar ayam. Cakar ayam rumah ini. Tapi kalau ke belakang, karena saya yang pertama tinggal di sini, kalau ke belakang nanti kita lihat di sini kampung tapi kayak perumahan. Ya kayak klaster lah kayak perumahan. Karena rumahnya boleh dibilang hampir sama semua. Jadi kayak perumahan kecil lah klaster ya. Tapi yang saya tahu yang cuma pondasi rumahnya pakai cakar ayam, rumah saya doang. Jadi kalau mau ditingkat lebih lagi bisa Pak ya? Insya Allah. Baik. Nah Pak, kira-kira Pak, apa yang mau Bapak sampaikan nih ke teman-teman di rumah atau di mana berada, yang itu menjadi keunggulan rumah ini dibanding rumah yang lain? Kalau yang pasti, saya waktu beli rumah, saya ngecek dulu. Rumah ini dalam keadaan banjir ya, lokasinya. Alhamdulillah yang pasti ini bebas banjir. Satu, bebas banjir. Kedua, yang paling penting air tanah. Air tanah bisa diminum apa enggak? Baik. Kalau air tanah nggak bisa diminum, itu pasti pengaruh untuk rumah, untuk harga rumah. Nah, kalau air tanah, insya Allah ini airnya boleh dicek, boleh dilihat air tanahnya. Insya Allah diminum, enak diminum airnya, nggak ada masalah, nggak ada bau, nggak ada berwarna. Jadi pertama bebas banjir, saya jelas, saya cek dulu. Kedua air tanah, ketiga keamanannya. Keamanan, insya Allah keamanan juga di sini dijamin. Jadi ada yang jaga keamanannya. Baik. Ya. Tuh plus kalau beli rumah di sini, bebas banjir dan keamanannya luar biasa. Pak, terakhir, apa yang didapat sama pembeli seperti fasilitas, misalkan AC atau apa gitu, dapat nggak Pak? Ya kalau saya, yang pasti ini rumah saya udah sertifikat ya. Oh iya, Sertifikat atas nama saya sendiri. Semuanya ini udah 150 meter sertifikat atas nama saya sendiri.
Terus apalagi ya, kalau yang pasti di sini dari depan jalan ini kebetulan teksturnya naik terus, jadi naik sampai ke atas, ini naik tinggi gini. Dan listrik saya 2200 saya ada AC 2 ya, ada AC 2 ya. Kalau misalkan ada yang minat cocok, mungkin AC saya nggak copot deh. Masya Allah, AC 2 loh. AC juga bukan yang abal-abal. Ya. AC-nya Daikin dan AC-nya build up itu yang Daikin. Ini kalau bapaknya nih, kalau AC-nya semakin lama dipakai, oh pahalanya bapak dapat nih pak. Iya. Karena semakin nyaman orang dibuat. Baik, ada lagi pak mungkin yang bersampaikan? Apa ya? Kalau di sini yang pasti sih masih wilayah DKI jelas, dan insya Allah enak kondisinya. Ya itu aja mungkin. Nanti kalau saya ingat sampai saya ngomong lagi. Teman-teman, kalau penjelasan tadi masih kurang, langsung aja hubungi nomor bapak. Nanti kita tampilkan di video. Baik pak, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan nanti ada yang berjodoh dengan rumah bapak. Ya kita niatnya untuk kebaikan. Baik teman-teman, tanpa perantara dimanapun teman-teman berada, tadi sekilas kita bicara tentang rumah yang akan dijual di daerah Kelapa Dua Wetan. Yuk, kalau minat tunggu apa lagi? Silakan catat nomor handphonenya dan hubungi langsung pemiliknya.